Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Secret Life of Pets. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dimulai dengan Max dan Duke yang berada di Central Park, di mana mereka melihat anjing lain bermain dengan anak-anak pemiliknya. Bagi Max, anak-anak adalah mimpi buruk, dan seperti yang dikatakan anjing lain padanya, segalanya berubah dengan seorang anak. Cathy bertemu dengan Chuck, dan keduanya akhirnya menikah, kemudian pindah ke apartemen Cathy, dan memiliki seorang anak bernama Liam. Meskipun Max merasa tersiksa oleh Liam, dia mulai menghangatkan anak itu ketika dia cukup dewasa untuk berjalan dan berbicara, dan mengatakan kepada Max bahwa dia mencintainya. Sejak saat itu, tugas Max adalah melindungi Liam dari bahaya dunia. Kami melihat hewan peliharaan lainnya dalam aktivitas sehari-hari mereka. Clue membangunkan pemiliknya dengan batuk bola rambut di tempat tidurnya. Snowball sekarang terbiasa menjadi hewan peliharaan bagi Molly, dan dia mendandaninya sebagai pahlawan super, memanggilnya Kapten Snowball. Cathy memperhatikan bahwa Max stres karena dia terus-menerus menggaruk dirinya sendiri ketika dia mengira Liam dalam masalah. Dia bahkan meminta Buddy, Mel, dan Norman untuk mengawasinya di seluruh kota. Akibatnya, Cathy membawa Max ke dokter hewan di mana dia semakin stres oleh hewan peliharaan lainnya yang cemas, dan dia memasang kerucut untuk mencegahnya menggaruk. Keluarga tersebut merencanakan perjalanan keluar kota untuk mengunjungi pertanian Paman Chuck. Sebelum berangkat, Max mempercayakan Gidget untuk merawat mainan kesayangannya, yaitu bola melengking yang bentuknya mirip lebah. Setelah Max pergi dengan anggota keluarga lainnya, Gidget tertidur dengan bola dan memimpikannya dia dan Max sebagai pasangan, tapi bola terlepas dari genggamannya dan memantul kemana-mana sampai jatuh ke dalam api, melarikan diri dan berakhir di sebuah apartemen milik Cat Lady tua yang tinggal dengan banyak kucing, membuat Gidget terlalu takut untuk masuk. Snowball dan Clue ditemukan oleh Sisu bernama Daisy, yang membutuhkan bantuan Kapten Snowball. Dia pergi untuk berganti pakaian superhero dan diberitahu oleh Daisy bahwa ketika dia berada di pesawat dengan hewan peliharaan lain, dia menemukan anak harimau putih yang ketakutan dan kesepian bernama Hu milik sirkus. Setelah turun dari pesawat, dia memperhatikan bahwa pemilik Hu, seorang pemimpin sirkus yang kejam bernama Sergei, menganiaya dia. Dia ingin Snowball membantunya menyelamatkan Hu, dan Snowball lebih dari siap untuk beraksi. Setelah tiba di peternakan, Max dan Duke mencoba membiasakan diri dengan lingkungan baru, tetapi Max dikejar oleh kalkun liar sampai dihentikan oleh Rooster anjing gembala Paman Chuck. Dia bersikap kasar terhadap Max dan Duke setelah Max minum dari mangkuknya. Snowball dan Daisy menemukan sirkus dan menemukan kandang Hu. Namun, dia dijaga oleh 4 serigala yang dirantai. Daisy berhasil mengakali mereka dan membuat mereka bertiga terjerat, tetapi salah satunya lepas dan mengejar Snowball melalui sirkus sampai Daisy menjebak serigala dalam perjalanan. Dia juga mendapatkan kunci kandang dan membebaskan Hu. Keesokan paginya, Sergei menemukan bahwa Hu hilang, dan dia menemukan bunga Daisy yang ditinggalkannya. Dia memanggil serigala untuk membawa Hu kembali. Gidget pergi ke Clue, yang sangat menyukai catnip, untuk meminta bantuan tentang cara menjadi kucing yang meyakinkan untuk mendapatkan kembali mainan Max. Clue menempatkannya melalui pelatihan kucing, yang melibatkan mendarat dengan kakinya, menggunakan kotak pasir, dan mencoba melahap Sweet Pea. Gidget hampir benar-benar memakan burung itu sampai Clue menghentikannya. Di pertanian, Max terus berada di sisi Liam, bahkan mencoba membacakan Little Red Riding Hood kepadanya sampai mereka tiba di bagian di mana Big Bad Wolf memakan Red dan neneknya. Rooster melihat betapa mudahnya Max takut, dan dia bahkan menarik kerucut dari kepalanya. Kemudian, Max secara tidak sengaja melepaskan domba dari kandang mereka sampai Rooster mengirim mereka semua kembali ke dalam, tetapi seekor domba muda bernama Cotton hilang di hutan. Rooster membuat Max bergabung dengannya untuk menemukan Cotton, dan dia bergelantungan di cabang yang ada di atas celah. Rooster mengirim Max untuk membebaskannya, yang dia lakukan, tetapi Max hampir jatuh ke dasar sebelum Rooster menariknya ke atas. Malam itu, Rooster memberitahu Max bahwa dia tidak perlu takut pada dunia, dan keduanya melolong di bulan bersama. Snowball dan Daisy mencoba mencari tempat untuk Hu, jadi mereka membawanya ke Pops, yang merawat sekelompok anak anjing dari sekitar lingkungan. Pops dengan enggan setuju untuk menahan Hu atas perintah anak-anak anjing, tetapi mereka membawa Hu kembali ke Snowball setelah Hu merusak tempat itu. Bola salju kemudian meninggalkan Hu di apartemen Max. Gidget kembali ke apartemen kucing bersama Norman, menggunakan telinga palsu dan kaus kaki untuk membuatnya tampak seperti kucing.
Dia masuk dan menemukan mainan Max, tetapi dia membangunkan kucing besar itu dan dikejar-kejar oleh kucing lain. Norman menggunakan penunjuk laser untuk mengalihkan perhatian kucing, dan saat mereka berkerumun di sekitarnya, Gidget berpura-pura menangkap titik laser dan memakannya. Kucing-kucing lain kagum dan mereka percaya bahwa Gidget adalah sejenis kucing pilihan. Keluarga meninggalkan pertanian, dan Max dan Duke mengucapkan selamat tinggal kepada Rooster, yang tampaknya menjadi sedikit emosional, tapi dia membiarkannya berlalu dengan cepat. Saat kembali ke rumah, Max menemukan Hu di dalam lemari Liam saat bocah itu tidur. Bola salju datang ke kamar, dan Max menyuruhnya membawa Hu keluar. Segera, mereka, ditambah Daisy dan Gidget, melihat bahwa serigala berada di luar mencari Hu. Mereka akhirnya menyudutkan Hu di atap di mana Sergei pergi untuk menenangkannya dan membawa harimau itu bersamanya, bersama dengan Daisy setelah dia mencoba untuk campur tangan. Hewan peliharaan bersatu untuk mengejar mereka dan menyelamatkan Hu dan Daisy. Max dan Snowball naik ke kereta sirkus yang semua orang naiki. Setelah masuk ke dalam, Max dikejar oleh serigala sementara Snowball pergi untuk mendapatkan Daisy saat berurusan dengan monyet peliharaan Sergei, Little Sergei. Max berhasil membuat semua serigala jatuh dari kereta, dan Snowball serta Daisy membuat Sergei kecil terperangkap di dalam meriam. Dia tertembak, tetapi sebelum Max bisa mencapai Hu, dia ditabrak oleh Sergei kecil dan mereka berdua jatuh dari kereta. Max berlari ke jembatan tempat dia mengejar kereta dan masuk. Dia, bola salju, dan Daisy menyerang Sergei sebelum kondektur menghentikan kereta. Mereka mencoba untuk mengambil Hu, tetapi Sergei menarik rantainya dan menahan mereka semua di bawah todongan senjata sebelum Gidget tiba dengan mobil yang dikendarai oleh Cat Lady dan semua kucingnya dan menjatuhkan Sergei. Hewan-hewan lain melompat masuk sebelum kembali ke kota. Cat Lady akhirnya mengadopsi Hu. Snowball kembali ke Molly di mana dia sekarang mendandaninya sebagai seorang putri, dan dia menyukainya. Max dan Duke bergabung dengan Cathy dan Chuck saat mereka mengantar Liam ke hari pertamanya di prasekolah. Meskipun Cathy dan Chuck sama-sama terisak-isak, Max sekarang yakin Liam akan baik-baik saja, dan bocah lelaki itu memeluk kedua anjingnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada hari itu. The Secret Life of Pets adalah sebuah film komedi animasi komputer 3D yang dibuat Amerika pada tahun 2016, yang diproduksi oleh Illumination Entertainment. Film tersebut umumnya meraih ulasan positif dari para kritikus dan meraih keuntungan sebesar $875 juta di seluruh dunia. Menjadikan film ini menjadi film ke-6 yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2016, dan menjadi tahun rilis yang berpenghasilan. Tak hanya itu, ternyata, film animasi The Secret Life of Pets ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan didubbing langsung oleh selebriti Indonesia. Siapa sajakah mereka? Pertama, ada aktor Rio Dewanto yang memerankan tokoh Max. Ini adalah kesempatan pertama Rio Dewanto untuk menjadi seorang pengisi suara. Kalau disuruh isi suara yang lain, saya mau jadi ular. Komentar Rio. Kedua, ada aktor Ferry Salim yang memerankan tokoh Duke. Ini adalah pertama kalinya Ferry Salim menjadi pengisi suara. Menurutnya, meski naskahnya banyak tetapi kegiatan mengisi suara itu menyenangkan serta ada seni tersendiri. Enaknya mengisi suara itu nggak ada yang bisa lihat muka kita, jelasnya ketika ditanya perbedaan akting dan dubbing. Ketiga, ada presenter Ihsan Akbar yang memerankan tokoh Snowball. Karakter Snowball yang asli dimainkan oleh komedian Amerika bernama Kevin Hart, yang terkenal dengan suaranya dan teriakannya yang khas. Ihsan Akbar akan mengisi suara Snowball, si kelinci putih lucu yang hobi berteriak. Awalnya takut habis suaranya, tapi setelah itu ia banyak minum sama antibiotik, dan akhirnya tidak apa-apa, ujarnya. Keempat, ada presenter Nyikta Gina yang memerankan tokoh Gidget. Suara Gidget aslinya kan lebih berat ya, serak-serak gimana gitu, jelasnya ketika diberi pertanyaan mengenai karakternya. Setelah negosiasi dengan para vokal coach, akhirnya Nyikta Gina diizinkan untuk membawa diri sendiri ke dalam perekaman suara. Jadi kita akan menggunakan suara aslinya di dalam film animasi tersebut. Kelima, ada aktris Nina Tamam yang memerankan tokoh Cathy. Nina Tamam mengisi suara Cathy, pemilik Max dan Duke di film tersebut. Menurutnya, mengisi suara itu susah. Tapi karena dia juga memiliki hewan pelihara di rumah, jadi gampang deh untuk menjiwai karakter Cathy. Keenam, ada presenter Bayu Oktara yang memerankan tokoh Tiberius. Di kesempatan keduanya untuk mengisi suara ini, Bayu Oktara memainkan Tiberius, seekor burung.
Suara Tiberius ini lebih misterius, dan berkat briefing yang lebih lengkap, Bayu Oktara berhasil memberikan penjiwaan yang tepat untuk karakternya. Terakhir, ada penyanyi Aimee Saras yang memerankan tokoh Clue. Penyanyi dan artis ini juga bergabung untuk mengisi suara di film animasi The Secret Life of Pets ini. Tidak seperti pengisi suara lainnya, Aimee Saras tidak perlu mengeluarkan suara-suara hewan karena karakternya tidak mengeong. Enaknya isi suara itu nggak usah dandan. Katanya ketika ditanya tentang perbedaan akting dengan dubbing. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.